mesyuarat tak habis-habis. Hasil ni kosong. Dari dulu sampai sekarang, FAM, Badan Bola Sepak Malaysia, mesyuarat. Tiada hasil. Tiada fungsi langsung. Korang duduk kat atas tu macam apa lah, aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Tak tenang hati aku kalau macam ni. Siap bergambar, siap lagi bercakap lagi, korang boleh relax, bergembira lagi. Aku tak tahu apa yang korang fikir. Kau tahu tak bola sepak Malaysia sekarang ni apa dah jadi dengan dorang sekarang ni? Kau faham tak apa yang kita orang lalui sekarang ni? Ke kau ni just duduk, dapat gaji, dah diam situ je? Tak fikir? Mesyuarat tak habis-habis. Semua nak mesyuarat. Itu nak mesyuarat. Nanti kalau nak mesyuarat tu letak kuih muih lah. Bihun ke, nasi goreng ke, roti canai sekali, letak sekali. Makan sikit, buat kenduri sikit. Bagus. Tak ada yang perubahannya bola sepak Malaysia kalau ada orang macam ni. Takkan ada perubahan. Nothing. Kita orang ni je lah yang boleh katakan berusaha sangat untuk memberitahukan info pasal bola. At least aku ni lebih bekerja daripada orang dalam FM. Itu adalah fakta. Aku sendiri yang lebih bekerja, lebih rajin daripada FM ni. Kalau akulah kan jadi presiden FM, aku tak ada masa nak mesyuarat. Aku pergi jumpa, cari pemain warisan, pergi selesaikan apa masalah ini, buat kerja. Ini tidak. Selagi orang-orang macam ni pegang, sorry to say lah, bukan aku nak cakap orang-orang lama orang tua, please saya. Kalau korang dah tak ada fungsi dah untuk satu jawatan, tak payah pegang lama-lama dah. Bagi orang muda macam kita orang ni, bagi orang muda macam kita orang ni, bagi orang-orang yang lebih layak untuk pegang. Bagi kita orang pegang. Dunia ni perlu bergerak. Dunia ni memang kejam. Yes, dunia ni memang kejam. Tapi kau kena faham, orang macam kita orang ni akan jadi the next generation untuk lead bola sepak Malaysia ni. Jadi, kalau anda dah tua, sila keluar. Bagi orang muda macam kami pegang pula. Dan masa kami nak layan, awak semua pegang, tak ada apa-apa. Faham? Bagi orang muda macam kita orang pegang, bagi orang lebih layak yang pegang, dan senang bagi kita orang pegang. Korang dah tak ada fungsi dah. Useless. Faham? You understand or not? Nak saya cakap bahasa apa lagi? Bahasa Cina, India, Rusia, Korea, Jepun. Nak faham? Jangan cakap belagak. Bagi orang yang layak. Mesyuarat tak habis-habis. Makan kuih tak habis-habis. Kerja tidak. Useless. Oke guys ya, saya melihat pecinta sepak bola Malaysia atau fans-fans Harimau Malaya ini guys ya. Tiada hari tanpa henti selalu bermunculan video-video di TikTok ya, di mana mereka ngamuk-ngamuk ya, marah-marah, emosional dengan PSSI Malaysia atau mereka sebut FM ini guys ya. Dan mungkin guys ya, mungkin diakibatkan dari timnas Malaysia yang gagal untuk melaju ke putaran round 3 Piala Dunia ya. Apalagi setelah mereka menyadari atau mereka melihat ternyata negara tetangga mereka, yakni negara kita guys ya, Indonesia, lolos ke Piala Dunia round 3 ya. Dan satu-satunya negara yang mewakili Asia Tenggara. Tentu membuat hati netizen ataupun hati pecinta fans sepak bola Malaysia ini menjadi semakin panas, sehingga mereka mencari kambing hitam untuk disalahkan, yakni ya dari pelatihnya Kim Pan-gun yang juga mendapatkan sorotan kritikan yang tajam dari netizen mereka ya, dan juga dari federasi mereka ya. FM ini ketuanya juga disoroti oleh netizen ya. Mereka menyayangkan kinerjanya tidak sebagus atau sebaik daripada PSSI-nya Indonesia yang sekarang berada dalam kepemimpinan Pak Erick Thohir, yang kalau kita lihat beliau pergerakannya sangat aktif sekali
dalam membangun sepak bola Indonesia, guys. Dan apa yang aku nak bincangkan hari ini, kalaulah jadi perlawanan impian Harimau Malaya menentang Sang Garuda dalam masa terdekat ni, apakah mungkin yang bakal berlaku dan apakah mungkin result yang akan kita pertontonkan nanti? Guys, mesti ramai yang memang minta perlawanan ni akan diadakan, apatah lagi dengan semangat yang membara di kalangan dua pasukan ni, peningkatan mendadak, apatah lagi kedua-dua pasukan juga layak ke Piala Asia di Qatar Januari lalu dan juga Piala Asia bawah 23 juga di Qatar baru-baru ini. Terutamanya pastinya kepada pasukan Indonesia yang berjaya sampai sehingga ke peringkat separuh akhir dan nyaris-nyaris layak ke Sukan Olimpik, menunjukkan semangat ataupun momentum pasukan Sang Garuda berada di tahap yang terbaik. Mungkin sedikit berbeza dengan situasi pasukan Malaysia yang tersingkir di peringkat kumpulan, tapi kejayaan mengikat pasukan gergasi Korea Selatan pada perlawanan terakhir Piala Asia yang lalu pastinya akan dikenang sampai bila-bila dan pastinya akan jadi satu motivasi untuk dirujuk semula setiap kali kita akan menentang pasukan-pasukan yang penting selepas ini. Kalau kita tengok bila last perlawanan Harimau Malaya dan Sang Garuda diadakan adalah sebenarnya dah lama dah, iaitu pada peringkat kumpulan kejohanan AFF Piala Suzuki, di mana pasukan Malaysia telah dimalukan dengan keputusan 4-1. Satu keputusan yang sangat mengecewakan, tapi itulah dia kedudukan 4 tahun lepas. So, keadaan mungkin berbeza untuk kali ini. Adakah Malaysia mampu untuk menebus kekalahan? Sebab kalau ikut kembali kita imbas pada rekod yang lama, sebelum tu pula kita dah berjaya menewaskan Indonesia sebanyak 2 kali pada kelayakan Piala Dunia 2019, iaitu kita mengalahkan mereka 2-0 di Kuala Lumpur dan kita juga berjaya mengalahkan Indonesia 3-2 di Jakarta. Jadi sebenarnya persaingan antara kedua-dua pasukan ni sangat sengit. Bila-bila masa setiap salah satu pasukan akan overtake each other dan macam itulah berulang-ulang sebab persaingan tu sangat sengit. Itu yang bagusnya bila kita ada satu rivalry serumpun yang besar macam ni. Kalau Malaysia melihat Indonesia semakin ke hadapan, mereka akan berusaha keras untuk menyaingi, dan bila Indonesia tengok Malaysia jauh ke hadapan, mereka juga akan menyaingi Malaysia. Jadi sama-sama akan bangun, sama-sama dah akan bagus. So, kalau jadi perlawanan ni pada bulan September, agak-agak siapa yang menang? So, tulis kat komen siapa yang korang rasa lebih berkelebihan dan siapa yang akan menyelah. Kalau tanya aku, Indonesia buat masa sekarang ada kelebihan sebab mereka betul-betul berada dalam mood yang sangat baik, momentum yang sangat hebat. Mereka last 2 perlawanan peringkat antarabangsa mereka mengalahkan Vietnam yang sebelum ni kita anggap sebagai pasukan terbaik di Asia Tenggara. Indonesia dah berjaya overtake dia orang, 2 game menang, dan sebaliknya Malaysia pula tewas 2 perlawanan menentang Oman untuk kelayakan Piala Dunia. Tapi apapun kita kena lihat, Malaysia menentang Oman tanpa ada liga yang sedang berjalan. Bayangkan kalau Malaysia bermain sewaktu liga berjalan dan semua pemain fit, itu kita percaya Malaysia akan berada pada satu tahap yang lebih baik sebenarnya. Okay guys, tuliskan komen pandangan korang terhadap 2 perlawanan ini sekiranya dapat jadi kenyataan dan siapa yang korang rasa akan menang. Okay, jumpa lagi dalam segmen Aperture AO yang seterusnya. Assalamualaikum, bye bye. Wow, sangat semangat sekali guys ya, influencer ataupun reporter dari Malaysia ini yang menginginkan agar Indonesia dan Malaysia ini bisa bertanding ya, dan juga bisa lolos, saling bersaing untuk lolos ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi lagi dengan prestasi-prestasi yang lebih bagus lagi tentunya ya. Namun sayangnya ya, untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, Malaysia terhenti langkahnya ya, dan mereka gagal sehingga akhirnya menyebabkan banyak sekali kritikan-kritikan dari fans-fans sepak bola Malaysia untuk federasi mereka dan juga untuk pelatih mereka guys, dan juga untuk pemain-pemain atau player sepak bola Malaysia guys. Projek naturalisasi Indonesia sekarang dapat perhatian. Apa taknya timnas diorang perform? Korang ingat Indonesia je ada? Malaysia pun ada lah. Pemain pertama tak silap saya Sumarih. Mula-mula dia masuk skuad Harimau Malaya ni okey, adalah impak dia. Silap saya lah, last impak dia 2019. Lama-lama dah hilang. Bolehlah kita rate Sumarih ni, boleh dia terima. Lepas tu Mat Don pula dapat IC Malaysia. Yang ni pening babe. Mula-mula Liridon ni okey masa dia main Kedah, tapi bila dia dah kesana kesini, gaya tu ada
ada, tapi main korang tahulah macam mana. Pak dia bersama Harimau Malaya pun saya tak boleh ingat sejujurnya. Dan nak rate dia sebagai fail. Ini mesti peminat bola sepak Malaysia ingat. Lord Zuhimi, member skor 1 gol je untuk Malaysia. Masa dia main untuk Harimau Malaya dulu, saya ingat lagi, dia banyak berjalan daripada berlari. Ini saya memang rate dia ultimate fail. Korang setuju tak dengan rating tadi? Beritahu sikit. Kita ada ramai pemain warisan kita yang berada di England, Wales, Ireland, Northern Ireland, di bahagian-bahagian Eropah. Kita ada ramai. Tapi Presiden FAM dan FAM sepertinya mereka ni tidak bekerja untuk dapatkan mereka. Bila kita lihatkan Presiden Indonesia, bola sepak Indonesia, Erick Thohir sendiri, mereka ni berusaha untuk mencari pemain-pemain warisan di seluruh dunia. Kita tahu Indonesia mempunyai populasi besar dan migrasi yang besar di seluruh dunia. Lagi di Belanda memang berlambak, lagi-lagi di Eropah, lagi-lagi di Suriname, lagi-lagi di USA, di negara-negara seperti Asia, Jepun dan Korea. Mereka cuba membawa mereka untuk bermain Indonesia. Kerana Indonesia tahu dengan pemain-pemain warisan ini dapat membantu bola sepak diorang pergi lebih jauh. Dan kita lihat sekarang Indonesia sekarang di ranking di atas kita sekarang ni. Berbanding Presiden FAM dan FAM sendiri, seperti mereka cakap, mereka menafikan kita tiada ramai. Padahal kita ada ramai pemain warisan. Dan Future Tellers mengumumkan kita ada banyak lagi. Lagi-lagi di England, orang cakap kita ada penempatan di situ dan kita ada perkampungan. Dan aku pelik kenapa mereka tak gunakan orang cakap insentif di sini, bahawa kita boleh menjadi skuad yang lebih kuat dan bagus. Pemain-pemain yang warisan kita ni bukanlah grade C ke grade F ke, apa tak. Mereka adalah grade B, grade S. Ada lagi kalau nak sembang Marcus Tavernier, siapa lagi yang pemain-pemain yang boleh katakan James Tavernier. Lepas tu ada ramai lagi lah, aku lupa sampaikan. Banyak kita ada ramai. Aku dah penat dah. Kenapalah orang-orang macam tak seperti serius dalam bola sepak ni, pegang bola kita ni. Aku macam, kalau kau dah tak serius, kau dah rasa macam nak menafikan, tak payah pegang bola. Kita orang nak bawa bola sepak Malaysia ni pergi lebih jauh. Kenapa kau nak pegang lagi? Bagi orang yang sebenar untuk pegang bola. Dan aku haraplah, tolong, kita perlu pilih pemimpin yang sebenar dalam bola sepak kita ni, yang tahu dalam bola sepak. Bukan saja kelab bola sepak saja yang kat Malaysia ni problem. FAM kita pun problem. Apa nak jadi? Aduh. Oke guys ya, berkaca dari omelan netizen Malaysia ini, tentunya kita di Indonesia sangat bersyukur guys ya, memiliki ketua PSSI seperti Pak Erick Thohir ini ya. Karena ketua PSSI ini sangat menentukan kesuksesan atau keberhasilan dari sepak bola kita ya. Pak Erick Thohir sangat aktif nih untuk mencari pemain-pemain keturunan yang masih mempunyai darah dari Indonesia ya, untuk dinaturalisasikan atau untuk dimasukkan ke dalam timnas kita ya. Itu luar biasa kinerja dan semangat dari Pak Erick Thohir untuk membenahi, memajukan sepak bola Indonesia. Dan terbukti guys ya, sudah ada beberapa prestasi yang kita dapatkan setelah PSSI kita bekerja dengan maksimal dan dengan serius untuk sepak bola kita ya. Dan kita harapkan seterusnya, yang nanti misalnya selepas jabatan Pak Erick Thohir masih ada figur-figur lain yang bekerja lebih bagus lagi daripada Pak Erick ya. Cakap Thai kat cepat kwai pihai likap kai tutup kwai. Ini Madam Pang sedang menghibur diri ya. Awak nengoknya memang sedih sih ya kan. Tragis. Thailand sama-sama poin 8 sama Cina, tapi kalah head to head padahal selisih golnya sama. Nggak lolos loh ke round 3 kualifikasi World Cup 2026. Aduh. Memang orang sedih nengoknya ya. Bahkan banyak konten creator yang bikin konten untuk menghibur gitu loh, simpati. Tapi aku ketawa, kenapa? Bukan tanpa alasan aku ketawa loh. Nah, kata-kata di depan itu artinya begini.
Madam Pang ini kalau kalian cek di media sosial atau di surat kabar, dia pernah ngomong gini, Indonesia tidak akan pernah bisa melampaui Thailand. Kuulangin, Indonesia tidak akan pernah bisa melampaui Thailand. Itu kata Madam Pang. Nah, Madam Pang, sekarang gimana? Kami ini udah lolos round 3 Indonesia. Thailand kok nggak lolos ya kan? Nanti di bulan September kami sibuk nih. Sibuk untuk lawan Jepang, lawan Korea, persiapan TC ya kan? Kalian sibuk lawan Malaysia, lawan Vietnam, lawan Myanmar iya kan? Nggak level. Kami udah di atas kalian iya kan? 2026 kami nanti duduk santai di rumah, duduk-duduk, minum kopi, ya kan, minum teh manis, minum es jeruk. Kalian harus ikut kualifikasi Piala Asia. Kami udah lolos. Jadi jangan sombong Madam Pang. Ucapanmu itu akhirnya apa? Akhirnya jadi karma buatmu sendiri. Thailand yang nggak bisa melampaui Indonesia sekarang. Kami udah lolos. Kalian kenapa nggak lolos? Kami di atas kalian. Kami the king of ASEAN ya. Ya, bukan kalian ya. Haha, tep kap kai, tap kai, Indonesia. Aku tidak sepakat ya jika pemain inti kita sekarang main di AFF 2024. Ini 3 argumennya. Yang pertama, pemain inti kita sekarang itu bukan pemain abal-abal. Contoh, kayak Jai Itzis. Dia pemain reguler di Serie A. Masa dia lagi fokus mau lawan Juventus, lawan Inter, lawan AC Milan, tiba-tiba disuruh pulang, disuruh lawan Laos, lawan Myanmar. Apaan? Itu memecah konsentrasi dia, menurunkan skill levelnya dia gitu. Calvin Verdong lagi persiapan fokus lawan Ajax, lawan PSV, disuruh main lawan Laos, Myanmar. Tentu ya akan bikin ribet, akan menurunkan konsentrasi Verdong juga gitu. Jadi biarkan terutama yang diaspora ya fokus membela klubnya, meningkatkan skillnya, meningkatkan kapasitasnya di level klub tertinggi itu gitu loh. Gak usah harus repot-repot lawan Laos, Myanmar di AFF gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bosku, ini terutama yang Gen Z ya, jika mungkin belum tahu, Indonesia sebelum OP kayak sekarang, masa-masa suram aja, Indonesia itu sudah masuk final Piala AFF sebanyak 6 kali. Ya walaupun kalah semua, jadi runner up di turnamen itu. Artinya sebenarnya udah bagus gitu loh, walaupun di zaman-zaman kegelapan sudah runner up sampai 6 kali. Tapi emang ada yang notice, emang ada yang peduli dengan turnamen ini. Kalau turnamen ini beneran diakui oleh dunia ya, minimal Asia lah, Indonesia dengan runner up sebanyak 6 kali harusnya udah dinotis. Media-media minimal Asia lah, wah ini bagus nih, runner up, bisa runner up sebanyak 6 kali. Tapi tidak dianggap, bosku, tidak dianggap. Jadi sangat lucu kalau kalau pengen jadi raja ASEAN ya juara AFF dulu. No, itu sangat terbukti tidak benar gitu loh. Karena 6 kali kita runner up tidak dianggap. Oke? Berarti memang turnamen atau kompetisinya ya tidak dianggap, apalagi kan tidak ada di kalender FIFA kan. Gitu. Dan faktanya dengan kita lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, itu yang dianggap gitu loh. Sampai kita masuk ke website atau medsos FIFA, Piala Dunia, media-media internasional anggap. Tapi runner up 6 kali, apa itu bos? Tidak ada yang notice. Jadi please, AFF ini beri kesempatan untuk pemain-pemain Liga BRI saja. Oke? Buktikan kalau memang itu bagus, ayo juara di AFF ini. Kalaupun kalah, ya biasa aja, nggak ada yang notice juga kok. Itu ya argumen yang kedua. Yang ketiga adalah fokus ke kompetisi yang lebih penting.
fokus biar masuk ke Piala Dunia 2026. Jangan terpecah di AFF ini gitu loh. Jangan sampai gitu. Toh juga aku nggak tahu ya, ini kayaknya juga nggak masuk ke peringkat FIFA juga kan kalau menang gitu loh. Dan ini satu-satunya kompetisi yang finalnya ada kandang dan tandangnya. Ini final apa, bos? Aku nggak tega beneran kalau Jai Idris harus melakoni laga final kandang tandang gitu. Jadi ayo kita suarakan biar AFF ini diisi oleh pemain-pemain Liga Bank BRI 1 aja, ya kan? Oke. Oke guys ya, nanti pelaksanaan AFF Cup ini itu akan selisihnya tidak jauh dengan pelaksanaan kualifikasi Piala Dunia round ketiga ya. Jadi memang saran-saran dari netizen perlu dipertimbangkan oleh sepak bola kita ya, Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong untuk menurunkan pemain timnas lapis kedua aja ya, atau enggak pemain-pemain muda kita untuk mereka bertanding di AFF ini ya. Jangan sampai kita menurunkan pemain inti, dikhawatirkan nanti ada cedera ya, nanti malah mengganggu konsentrasi dari pemain-pemain timnas kita ya. Fokus saja ke kompetisi yang lebih penting ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan netizen ini. Kita fokus ke kompetisi yang lebih penting untuk menaikkan level kita ya. AFF ini juga penting, tetapi bukan kita turunkan timnas inti kita, skuad inti kita. Tapi yang bertanding di situ ya silakan diambil dari timnas lapis kedua atau enggak pemain-pemain muda kita, guys. Saking beratnya persaingan di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Sintayong pun tidak menargetkan Indonesia lolos langsung melalui peringkat 1 dan 2. Nah, ini target Sintayong di round 3 nanti. Kita tahu sebenarnya Sintayong ini kalau soal target timnas ini dibilang sangat berani ya. Karena kita ingat kejadian sebelumnya di Piala Asia U23 ketika federasi dan juga Erick Thohir membebankan STY untuk lolos grup ataupun sampai ke 8 besar, Sintayong lebih berani lagi dengan bilang untuk targetnya itu adalah 4 besar Piala Asia. Waktu itu banyak yang skeptis dan kayaknya nggak sampai segitu, tapi ternyata Sintayong berhasil membuktikan Indonesia berhasil peringkat keempat dan hampir saja lolos ke Olimpiade di Paris. Nah, tapi ini berbeda ya. Di round 3 ataupun persaingan menuju Piala Dunia ini di zona Asia, Sintayong mengukur secara realistis bahwa kalau Indonesia lolos langsung kayaknya memang agak susah. Bahkan ditanya, jawabnya adalah Anda harus berharap dengan keberuntungan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Berarti ini menunjukkan memang persaingan yang sangat berat ya. Selain kita yang ingin mencetak sejarah untuk lolos Piala Dunia, tapi juga ada negara-negara yang memang sudah konsisten mengikuti Piala Dunia. Misalnya Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, ataupun Australia. Itu yang biasanya langganan. Belum ada Uzbek, ada Qatar, ada Irak yang pengen juga merasakan. Karena kita tahu jatah Asia kan ditambah untuk saat ini. Jadi 8+1 nanti playoff. Jadi bukan hanya kita, semuanya ingin berlomba-lomba. Dan secara realistis, kita itu dari 18 tim ataupun negara berada di 2 terbawah. Kalau kita acuannya adalah ranking FIFA. Makanya itu mungkin STY tidak menargetkan langsung untuk lolos. Nah, yang ditargetkan oleh Sintayong adalah peringkat 3 ataupun 4 untuk nantinya lolos ke round 4. Bahkan selain peringkat 3 dan 4, jalur dengan playoff pun dipertimbangkan akan jadi target dari tim nasional Indonesia. Ini mungkin target yang memang sangat realistis karena ini levelnya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Karena semuanya pasti pull out karena ini tujuannya adalah Piala Dunia. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Tapi yang jelas apapun targetnya, muaranya yang diinginkan semuanya adalah lolos Piala Dunia. Entah itu playoff, peringkat 3-4, syukur-syukur bisa lolos langsung ya. Kalaupun tidak, kita juga harus sadar ya, kita itu masih terlalu jauh sebenarnya untuk Piala Dunia, tapi dengan prestasi yang memang ada perkembangan di bawah STY ini sangat pesat. Jadi kita berpikiran lolos Piala Dunia. Dulu itu kita
berharap atau berpikir untuk lolos Piala Dunia ini itu agak-agak mustahil ya. Tapi kita sampai sekarang jadi agak rasional. Tapi kalau kita realistis sebenarnya kita itu masih terlalu jauh dengan Piala Dunia. Tapi ya kita harap nanti hasilnya akan membahagiakan masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bisa lolos Piala Dunia. Ya paling tidak kita tidak jadi bulan-bulanan lah. Itu paling minimal banget sih. Tapi yang paling diinginkan adalah lolos Piala Dunia. Nah menurut kalian, apakah ini sudah tepat ya target dari Sintayong dengan kualitas yang dimiliki? Ya targetnya adalah peringkat 3 dan 4, keputaran 4, ataupun jalur playoff. Nah, apakah bisa diwujudkan? Tulis di kolom komentar. Oke guys ya, kalau dari saya pribadi targetnya sangat realistis sekali ya. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk kita langsung menginginkan agar timnas kita langsung begitu lolos ke Piala Dunia ya, karena secara level saja ya jelas kita sangat jauh ya dari negara-negara di Asia yang pernah merasakan Piala Dunia ya. Makanya target realistis, oleh karena itu target realistisnya yakni dengan meraih juara 3 atau 4 sehingga bisa main lagi di ronde keempat, tunggal dilanjutkan dengan babak playoff. Ya, itu sangat realistis sekali. Tetapi apabila gagal guys ya, minimal tidak jadi bulan-bulanan seperti Thailand dan juga Vietnam yang pada edisi sebelumnya mereka lolos ke kualifikasi Piala Dunia, tetapi menjadi juru kunci di grupnya masing-masing dan menjadi bulan-bulanan bagi negara-negara Asia lainnya guys. Ya, dan kita harapkan semoga nasib Indonesia tidak seperti itu ya. Ya, masuk peringkat 3 atau 4, lolos lagi ke ronde keempat, ke babak playoff, itu sudah merupakan suatu keberkahan bagi Indonesia ya. Apapun itu kita tetap semangat mendukung, mendoakan semoga timnas kita mendapatkan hasil yang terbaik dan membawa kabar gembira bagi kita semua rakyat Indonesia. Kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih. Quality dan quantity. Kita ni very limited. Dan banyak daripada portal tu mengatakan ada kita FM tak approach, banyak yang fake. Dan counsel saya Christopher Rush yang memantau perkara ni telah melihat yang reason ini pun, pemain ni pun bila kita PM dengan dia pun dia tak jawab. Dan kita pun dapat tu dia pun tak ada mak ayah atau ibu atau ayah dia daripada Malaysia. Jadi banyak yang ada tipu lah masuk di situ. Jadi mana-mana pun main warisan yang ada pun, jadi kalau dia bagus, why not that kita ambil. Tapi kita takkan dapat macam Indonesia dengan Filipina. Dia ramai perempuan dia yang berkahwin dengan luar negara semua banyak. Compare dengan kita. Tambah jumlah negara lain kita pun sikit. Kita ada dapat benda tu dan dia minatnya. Jadi dia dah approach kita FM sesiang dah. Betul. Jadi ada kebanyakan tu fake. Dan lepas tu ada kebanyakan tu pula mungkin ada 1-2 tak nak dapat pasport Malaysia, dia nak main dekat luar, tapi tak ramai lah yang ada. Indonesia dah banyak dah pemain warisan dah diorang panggil, dan sekarang ni tinggal diorang nak panggil aja untuk kelayakan Piala Dunia ni kan. Dah 3 orang dah, 4 dah masuk 6 orang dah untuk orang cakap bermain nanti lawan Iraq nanti kan. Cepat tau, dalam berapa minggu je diorang dah panggil, dah bagi kelihatan dah easy. Malaysia kata alasan lah, oh tunggu orang tu call up lah, kata fake lah. Padahal aku rasa kesian dengan Future Talents, TMJ, semua punya struggle nak bawa pemain warisan ni. FAM langsung tak fikir benda-benda macam ni. Padahal benda-benda macam ni lah kita patut buat dari dulu lagi. Sebab kalau tengokkan quality play kita pun, bukan aku nak cakap lah kita nampak oh ini kita ada player-player bagus, ada. Tapi masalahnya kita memerlukan player-player yang sekarang ni kita tengok pemain warisan kita pun itu grade A mat. Tapi masalahnya langsung tak boleh bawa. Langsung tak nak buat kerja. Langsung tak nak scouting dorang. Kalau tengokkan Indonesia pun diorang ada scouting dorang. Diorang ada juga orang cakap membuat sesuatu dalam orang cakap membawa player-player ni. Diorang bawa, diorang jumpa, diorang bincang, okey ada kawan nak main untuk Indonesia. Main. Malaysia tak ada scouting FAM sendiri. Nak kena Future Talents
kena ada scouting, kena buat cari-cari tau. Ini tak ada, Mat. Allah ya Rabbi. Aku kalau nak selawat ni, mau pengsan. Walaupun itu saja video kita kali ni. Nah, anak buah aku dah kacau aku dah. Dia bila aku record video ada je kacau. Okay. Nak apa? Walaupun itu saja video kita kali ni. Assalamualaikum amigos. Bye-bye. Kenapa saya katakan skenario terburuk? Karena kita sadar diri, kita ini peringkat 134 dari 18 negara yang lolos kualifikasi Piala Dunia. Katakanlah ya, dari 18 negara ini juara grup dan runner up-nya adalah Irak, kemudian Iran, Arab, kemudian Jepang, Korea, kemudian Australia lah begitu. Apakah ketika Indonesia di peringkat ketiga akan pupus harapan? Enggak. Ternyata masih ada lagi pertandingan, yaitu juara 3-3 ini di setiap grup diadu lagi. Apakah ketika kita kalah pupus harapan? Enggak juga, bos. Masih ada lagi harapannya. Karena di situ akan diadakan lagi pertandingan, diambil satu. Apakah setelah kalah itu Indonesia kalah misalkan? Pupus harapannya? Enggak. Masih ada lagi, yaitu playoff melawan Amerika Latin. Ternyata terbuka ya kesempatan Indonesia untuk main di Piala Dunia. Jadi kita, karena ada 9 negara nih dari Asia yang diambil. Jadi ya kita sebagai netizen tetap dukung timnas, terutama singkirkan orang-orang yang berpikiran seperti Bung Towel. Oke guys ya, mau lewat skenario terbaik ataupun terburuk sekalipun ya, yang kita harapkan, kita doakan adalah timnas Indonesia dapat tampil di Piala Dunia 2026 guys ya. Aduh, saya nggak tahu ya, kalau seandainya negara kita bisa lolos ke Piala Dunia guys ya, udah nggak bisa berkata-kata lagi guys ya. Pasti seluruh masyarakat Indonesia bisa nangis massal guys ya. Nangis karena terharu, nangis karena bahagia ya. Timnas kita bisa lolos Piala Dunia dan kita bisa menyaksikan lewat layar kaca, wah, Piala Dunia ada negara kita guys ya. Oke guys ya, itu mimpi harapan terbesar bangsa Indonesia ya, untuk menyaksikan timnas kita bisa mengukir sejarah, mengukir prestasi lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Tetapi bila harapannya itu tidak tercapai, kita doakan, kita tetap dukung, semoga timnas kita jangan jadi bulan-bulanan dari negara-negara di Timur Tengah atau negara-negara Asia lainnya yang sudah menjadi langganan Piala Dunia guys ya. Kita tunjukkan kekuatan kita, kita tunjukkan sportivitas serta permainan yang cantik dan menawan, dan kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia juga bisa ya. Oke guys, itu saja yang saya reaksi di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat terhibur dan kita senantiasa mendoakan timnas Garuda kita lolos Piala Dunia 2026. Amin, amin, amin.